Ukraina melancarkan serangan udara yang menargetkan 2 kilang minyak dan sejumlah fasilitas energi di Rusia. Serangan ini sebagai respon atas dispensasi penjualan minyak Rusia oleh Amerika Serikat. Ukraina menyerang kilang Rusia beberapa jam setelah Amerika Serikat memberikan izin sementara. Diduga Ukraina keberatan dengan kebijakan Amerika Serikat yang memungkinkan Rusia menjual minyak setelah sebelumnya diembargo. Dispensasi yang diberikan Amerika Serikat pada Rusia untuk menjual minyaknya sebagai buntut melonjaknya harga minyak dunia. Selain itu, Amerika Serikat kesulitan minyak pasca konflik dengan Iran dan penutupan Selat Hormuz. Kenaikan harga BBM di Bangladesh menyebabkan ribuan massa oposisi menggelar unjuk rasa. Massa menuntut pemerintah mengatasi kelangkaan BBM. Kelompok oposisi di Bangladesh, Jamaat Islami, menggelar demonstrasi besar-besaran di Dhaka Sabtu siang. Demonstrasi ini terjadi sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 15% yang memicu kemarahan publik. Meskipun pemerintah menyatakan bahan bakar mencukupi, namun warga harus mengantre 12 jam hingga 14 jam di SPBU. Massa yang kecewa atas kenaikan harga BBM menuntut pemerintah Bangladesh untuk segera mengatasi krisis energi yang terjadi. Kenaikan BBM akan berpotensi memicu kenaikan tarif transportasi dan harga barang di Bangladesh. এটা সরকার বলছে যে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানি আছে, ঠিক আছে, ওনারা বলছে, বাট ম্যানেজমেন্ট এত খারাপ অবস্থা, মানুষ আজকে 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে তারা জ্বালানি পাচ্ছে না। সেই কারণে সরকার যেটা ব্রিফ করছে, মানুষেরা বিশ্বাস করছে না যে জ্বালানি এখানে পর্যাপ্ত আছে। সেই কারণে মানুষ আজকে অবিশ্বাস করছে সরকারের কথা যে আসলে জ্বালানি পর্যাপ্ত নাই। তারা রেশনিং করছে এমন ব্যবস্থাপনা যেখানে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে, তারা জ্বালানি পাচ্ছে না। Sebelumnya, ratusan warga Dhaka, Bangladesh terpaksa mengantre di SPBU selama berjam-jam akibat kurangnya pasokan bahan bakar. Bangladesh diketahui mengimpor 95% minyaknya dari Arab Saudi dan Qatar. Gangguan pengiriman di Selat Hormuz telah mendorong tingginya harga minyak dunia. Kenaikan harga solar di Amerika Serikat masih dirasa tinggi oleh warganya. Akibatnya tempat-tempat belanja menjadi sepi, nyaris tak ada pembeli. Dan toko di Amerika hari Minggu atau hari Sabtu nggak ada yang belanja. Ini apa nggak bangkrut ya? Seorang kreator konten asal Indonesia yang sedang berada di Amerika membagikan video tentang kenaikan harga solar di Amerika Serikat. Di sini sudah 24.000 satu liter. Setara dengan mungkin harga baru Pertamina Dek. Isi full tank nih $87. Cuman dapat 15 galon. Pemilik akun Happy Go Lucky Expedition ini juga merekam kondisi pusat perbelanjaan di Amerika yang sepi, hampir tidak ada pengunjung. Bayangkan toko di Amerika hari Minggu atau hari Sabtu nggak ada yang belanja. Ini apa nggak bangkrut ya? Jadi bersyukurlah di Indonesia solar mahal tapi tokonya masih rame. Di sini nggak ada yang belanja sama sekali. Wah, kawat nih. Dipilih, nggak usah dipilih aja nih. Nggak ada yang beli, kosong. Padahal toko buka nih. Kanselir Jerman Friedrich Merz memperingatkan tentang meningkatnya tantangan keamanan energi global akibat krisis Iran dan situasi di Selat Hormuz. Meski demikian, Merz memastikan pasokan energi Jerman saat ini masih aman. Moment gilt für den Moment. Die Marktlage ist angespannt, aber die Versorgung in Deutschland ist gesichert. Für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte, sind wir auf Maßnahmen vorbereitet. Und meine Damen und Herren, auch ohne diese Krise
bleiben die Herausforderungen bestehen. Vielleicht werden sie sogar durch die Krise noch ein wenig größer. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gempa magnitudo 7,5 guncang Jepang Senin sore waktu setempat memicu peringatan tsunami hingga 3 meter. Guncangan mencapai level di atas 5 dalam skala intensitas seismik Jepang. Menurut laporan Japan Meteorological Agency, gempa terjadi pukul 16.52 waktu setempat. Dengan pusat di Samudra Pasifik pada kedalaman sekitar 10 km. Otoritas terkait mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Iwate Prefecture, Aomori Prefecture, serta Pulau Utara Hokkaido. Sejumlah kota pelabuhan seperti Otsuchi dan Kamaishi memeringatkan ribuan warga untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu viral di media sosial, pemukim ilegal Zionis Israel menyerang penduduk Palestina. Diduga mereka hendak mencuri domba milik warga di desa Al-Bugayir, Palestina. Pemukim ilegal Israel lagi-lagi berulah. Kali ini mereka mencoba mencuri domba ternak milik warga Palestina di desa Al-Mugayir. Ironisnya pemirsa, aksi pemukim ilegal Zionis yang menyerang warga ini didukung oleh militer Israel. Mereka secara berkelompok menyerang warga Palestina, bahkan mencuri harta bendanya termasuk hewan ternak. Warga Maroko mengecam agresi militer Zionis Israel ke Iran dan juga Lebanon. Para pengunjuk rasa juga mengutuk parlemen Israel karena mengesahkan hukuman mati bagi tahanan Palestina. Ribuan orang berkumpul di Rabat, Maroko untuk menggalang dukungan bagi Palestina, mengutuk Israel, dan mengacam agresi militer Israel AS ke Iran dan Lebanon. Para pengunjuk rasa juga mengutuk parlemen Israel karena menyetujui undang-undang baru yang mengizinkan hukuman mati bagi tahanan Palestina. Massa menilai eksekusi terhadap warga Palestina adalah kejahatan perang. Langkah Zionis ini juga menuai kritik dari negara-negara Arab, PBB, Uni Eropa, dan kelompok hak asasi manusia. Muhammad Nabil Ben Abdallah, Sekretaris Jenderal Partai Kemajuan dan Sosialisme, mengatakan rakyat Maroko menolak aksi genosida dan apartheid terhadap warga Palestina. والتقتيل والتجويع الممارس من قبل الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، لكن أيضا رفضنا لما يحدث بجنوب لبنان من خلال حرب إبادة جديدة إزاء الشعب اللبناني، وما يحدث بإيران من خلال العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. رسالة لجميع الأمة العربية الأحرار العالم نقول لهم: انتفضوا من أجل فلسطين، انتفضوا من أجل الأقصى، انتفضوا من أجل المسرى، انتفضوا من أجل الأسرى. فالأسرى يعانون وغزة تعاني، أطفالها، شبابها، شيبها، وصمتنا صراحة عيب وكل العيب. Aksi protes ini berlangsung di tengah gencatan senjata yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran serta Israel dan Lebanon.